Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilta Kamila Talusna. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ulasan kitab Sunan Abu Dawud dan Sunan Ibnu Majah. Biografi singkat penulis kitab. Pertama, Imam Abu Dawud. Nama lengkap Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ashiri bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad bin Amr bin Imran Al-Azdi As-Sijistan. Beliau lahir di kota Azad, daerah Sijistan, tahun 202 Hijriah atau 817 Miladilah. Beliau merupakan salah satu murid dari Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu dan salah satu ahli hadis yang sangat terkemuka waktu itu. Karya beliau yang terkenal adalah Sunan, sebuah kitab hadis dengan susunan bab fikih, ditempatkan oleh para ulama di bawah kitab Sunan An-Nasai. Jadi Sunan Abu Dawud dulu habis Sunan An-Nasai. Dikarenakan hanya sedikit hadis-hadis dhaif di dalamnya. Selain kitab Sunan yang disusun oleh Imam Abu Dawud, ada salah satu kitab karya Imam Abu Dawud yang terkenal, yaitu Al-Marosi, yaitu kitab hadis yang berisi hadis-hadis mursal. Beliau wafat pada tahun 275 Hijriah atau 889 Masehi. Kemudian Imam Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah, nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rabi' Al-Qazwini. Beliau lahir tahun 209 Hijriah. Wafatnya Ramadan 273 Hijriah. Tempat tinggal di Qazwain, Irak. Nah, dalam biografi Imam Ibnu Majah sama Imam Abu Dawud yang sama-sama beliau memiliki karya kitab-kitab sunan. Nah, berikut ini adalah karakteristik ketiga kitab sunan. Dua aja ya. Yang pertama Sunan Abu Dawud. Karakteristiknya gimana Sunan Abu Dawud? Yaitu pertama, susunannya. Abu Dawud menyusun kitabnya dengan mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Jadi beliau, Imam Abu Dawud itu untuk menyusun kitab beliau, yaitu tadi Sunan tadi, itu dengan menyusunnya dengan mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum lebih dahulu. Terus yang kedua, terdiri dari 4 jilid yang memuat 35 kitab. Jadi terdapat 4 jilid ya, itu memuat 35 kitab. Terus jumlah hadis yang termuat di dalamnya ialah 5.253 hadis. Namun ada sebagian ahli menghitungnya sebanyak 5.274 hadis. Jadi di sini terdapat beberapa pendapat yang mengatakan bahwa di kitabnya Imam Abu Dawud, yaitu Sunan Abu Dawud, itu terdapat 5.253 hadis. Ada yang mengatakan 5.274 hadis. Terus terbagi menjadi 1.920 bab. Jadi di dalam kitabnya Sunan Abu Dawud itu terdapat terbagi menjadi 1.920 bab. Kemudian karakteristik dari Sunan Ibnu Majah. Nah, itu yang pertama ialah susunannya sebagaimana kitab-kitab sunan yang lain. Susunan Ibnu Majah ini disusun berdasarkan materi dan bab fikih. Kalau tadi Imam Sunan Abu Dawud itu mengumpulkan hadis itu berkaitan dengan hukum. Kalau Sunan Ibnu Majah itu sama seperti kitab sunan-sunan yang lain. Nah, Sunan Ibnu Majah ini dia disusun berdasarkan materi dan bab fikih. Terus terdiri dari 5 jilid. Abu Dawud tadi 4 jilid, kayak Ibnu Majah itu 5 jilid. Terus jumlah hadis yang termuat di dalamnya sekitar 4.340 hadis. Dan terbagi menjadi 1.515 bab. Itu termasuk karakteristik Ibnu Majah. Nah, kelebihan dan kekurangannya, ya, kalau Sunan Abu Dawud yaitu pertama, memudahkan bagi para fuqaha untuk merujuk kitab ini. Kenapa? Karena di dalamnya murni bab hukum fikih dan menghindari pembahasan fadhailul amal dan kisah. Jadi kelebihan dari kitab Sunan Abu Dawud yaitu pertama, untuk para fuqaha itu memudahkan
untuk merujuk kitab ini karena isinya itu murni bab-bab hukum fikih. Jadi untuk menghindari pembahasan fadhailul amal. Yang kedua, tetap mencantumkan hadis dhaif, tetapi kemudian dijelaskan dari segi apa kedhaifannya. Jadi jelas urutan dhaifnya itu gimana. Kok bisa ini dikatakan dhaif itu gimana, itu dicantumkan di situ. Enggak, itu termasuk salah satu kelebihannya. Yang ketiga, diakui kevaliditasiannya dalam bab fikih. Jadi untuk kevalitannya itu sudah diakui di kitab Sunan Abu Daud ini dalam untuk bab fikihnya. Yang keempat, tidak mengambil riwayat dan rawi yang tertuduh dusta atau matsruk di dalam sunannya, yaitu pendapat Imam Tirmizi. Jadi beliau ini Imam Abu Daud ini tidak mengambil riwayat atau perawi yang dituduh itu perawi, ini perawinya matsruk. Nah, beliau tidak mengambil dari riwayat-riwayat dan rawi tersebut, dari rawi-rawi tersebut. Itu termasuk salah satu kelebihan dari Sunan Abu Daud. Selanjutnya kekurangannya. Nah, ternyata setelah ada pengkajian oleh ulama setelahnya masih ditemukan hadis maudhu yang belum disifati oleh Abu Daud dalam kitab ini. Kurang lebih ada 8 hadis. Jadi kan tadi ada kelebihannya. Kelebihannya itu menerangkan hadis dhaif kan? Gimana? Nah, sekarang kekurangannya yaitu setelah dikaji ulang oleh ulama setelah beliau, nah itu masih ditemukan hadis-hadis yang maudhu, yang mana oleh Imam Abu Daud itu belum dijelaskan atau belum disifati dalam kitabnya. Nah itu kurang lebih ditemukan 8 hadis. Itu menurut pendapat Ibnu Juwaizi. Yang kedua, tidak adanya penjelasan tentang kualitas suatu hadis dan kualitas sanad atau sumber silsilah dalam hadisnya, sementara yang lainnya disertai dengan penjelasan. Terus ada penjelasan itu tidak adanya penjelasan tentang kualitasnya, apakah hadis ini sahih atau tidak itu. Dan kualitas sanadnya juga tidak ada kejelasan dari situ, itu termasuk kekurangannya. Yang ketiga, adanya hadis yang dhaif atau lemah menurut penilaian ahli, tetapi tanpa penjelasan kedhaifannya oleh Abu Dawud. Tadi disebutkan ya, kelebihannya itu memiliki ada hadis dicantumkan hadis dhaif, tapi dijelaskan juga dari segi mana kedhaifannya. Tapi kekurangannya juga berlawanan, yaitu ada hadis dhaif tapi menurut penilaian ahli, tapi tidak penjelasan kedhaifannya oleh Abu Dawud. Nah itu termasuk salah satu kekurangannya. Mungkin tidak semua, tapi ada beberapa yang beliau hadis dhaif yang itu kurang penjelasannya, dari mana kedhaifannya. Yang keempat, adanya kemiripan Abu Daud dengan Imam Hambali dalam mentoleransi hadis yang oleh sementara kalangan dinilai dhaif. Ini menurut pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani, yaitu adanya kemiripan Abu Daud dengan Imam Hambali. Kan Imam Hambali itu gurunya Abu Daud. Nah itu ada kemiripan yang mana dalam mentoleransi hadis yang oleh sementara kalangan itu dinilai dhaif. Terus yang keempat, yang kelima, masih ada rawi mungkar yang masih diterima riwayatnya, kendati pun dengan penjelasan kemungkarannya. Gitu. Jadi masih ada rawi mungkar yang masih diterima riwayatnya, kendati pun dengan penjelasan kemungkarannya. Itu menurut pendapat Imam At-Tirmizi. Sekarang Sunan Ibnu Majah. Kelebihan dari kitab Sunan Ibnu Majah yaitu pertama, dibanding dengan kitab Sunan yang lain, kitab ini dalam segi kesinambungan atau korelasi antara satu bab dengan bab yang lain sangatlah bagus. Nah, antara kolerasi antara satu bab misalnya bab yang A sama babnya itu kolerasinya itu sangat bagus. Itu termasuk kelebihan. Yang kedua, ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa Ibnu Majah pernah meriwayatkan sebuah hadis hanya melalui 3 perawi, sudah sampai kepada Rasulullah dengan istilah lain sulusiyah, dan hal ini menunjukkan betapa tinggi sanad yang dimiliki Ibnu Majah. Nah,
Ada sebuah riwayat yang mengatakan Ibnu Majah itu pernah meriwayatkan sebuah hadis hanya melalui 3 perawi itu sudah sampai ke Rasulullah atau disebut dengan sulusia. Nah, ini menunjukkan betapa tinggi sanad kerawiannya beliau yang dimiliki Ibnu Majah. Yang ketiga, pengemasannya akan dapat mempermudah seseorang untuk mencari hadis. Nah, dalam beliau menyusun kitabnya, pengemasan bab-babnya itu sangatlah bagus, akhirnya untuk dapat mempermudah seseorang untuk mencari hadis. Terus yang keempat, memuat hadis-hadis yang tidak ditemukan dalam kutub al-khamsah. Nah, jadi terdapat hadis-hadis yang itu tidak ada di kutub al-khamsah gitu. Tapi terada di Sunan Ibnu Majah. Kelebihan. Yang kelima, jumlah pasal-pasal dalam kitab Sunan Ibnu Majah banyak dan ditata dengan baik, dengan sedikit sekali adanya pengulangan. Jadi tersusun rapi, pasal-pasalnya itu banyak, terus ditata dengan rapi, dengan baik, dan sedikit sekali pengulangannya. Sekarang kekurangan Sunan Ibnu Majah. 1. Masih tercampurnya berbagai jenis atau macam hadis sehingga bagi para peneliti sesudahnya harus mengkaji ulang terhadap ada yang telah dikumpulkan oleh Ibnu Majah. Kedua, hadis yang berkualitas dhaif tidak mendapat kejelasan sebab kedoifannya. Fuad Abdul Baqi mencatat ada sekitar 712 hadis dhaif dalam Sunan Ibnu Majah dan dibiarkan begitu saja tanpa komentar atau penilaian sedikit pun. Jadi kekurangan di Sunan Ibnu Majah ini ada hadis dhaif ya termasuk banyak, yaitu menurut Fuad Abdul Baqi itu mencatat ada 712 hadis dhaif dan itu tidak ada komentar atau penilaian sedikit pun tentang hadis tersebut. Kekurangan. Yang ketiga, dalam kitab ini terdapat hadis-hadis yang bernilai dhaif, mungkar, batil, dan bahkan maudhu. Ibnu Majah pun tidak menjelaskan sebab-sebabnya. Jadi ada hadis-hadis yang itu bernilainya dhaif, maudhu, mungkar, batil seperti itu, tapi tidak dijelaskan oleh Ibnu Majah sebab-sebabnya. Yang keempat, jikalau kitab ini sebagai fadhail amal, seharusnya kitab ini membahas hadis-hadis yang berhubungan etika, bukan pada masalah fikih, karena fikih kaitannya dengan hukum, maka dari itu pengambilan hukumnya harus sharih. Nah, kalau kitab ini emang kitab Ibnu Majah itu sebagai fadhail amal, nah seharusnya kitab ini tuh membahas hadis-hadis yang berhubungan dengan etika, dengan adab, bukan pada masalah fikih. Meskipun ada ya beberapa masalah fikih yang menyangkut etika, cuma lebih tepatnya itu seharusnya berhubungan dengan etika kalau jika sebagai fadhail amal gitu. Kenapa kok etika kok enggak fikih? Karena fikih itu kaitannya dengan hukum, maka dari itu pengambilan hukumnya itu harus sharih jelas. Nah, sekarang metode penyusunan. Pertama, Sunan Abu Daud. 1. Meriwayatkan beberapa hadis yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab hadis lain. Yang kedua, setiap bab pasti ada riwayat yang paling sahih menurut standar beliau. Itu metode beliau. Yang ketiga, menyusun kitabnya berdasarkan kesatuan tema fikih sehingga menjadikannya sebagai salah satu rujukan ulama fikih dalam beristimbat hukum-hukum fikih. Yang keempat, tidak melakukan pengulangan hingga 2 atau 3 hadis kecuali jika ada tambahan makna yang dirasa penting atau jika ada jalan riwayat lain yang lebih sahih. Dan yang kelima, tidak berlebihan dalam menyebutkan riwayat dalam setiap babnya. Itu metode-metode Sunan Abu Daud. Sekarang metode Sunan Ibnu Majah, yaitu pertama dimulai dengan bab anjuran mengikuti sunnah. Yang kedua, kemudian dilanjutkan dengan bab akidah. Yang ketiga, kemudian bab thaharah. Yang keempat dan yang terakhir adalah bab zuhud. Jadi kan kalau Ibnu Majah itu banyak fikihnya ya. Ya sama sih Ibnu Majah fikih. Sekarang contoh dari hadis-hadis tersebut. Pertama, contoh dari hadis dari kitab Sunan Abi Daud, yaitu buang air kecil sambil berdiri. Nah,
Hadis ke-21 dari Hudzaifah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah SAW pernah mendatangi kompos atau tempat sampah suatu kaum, lalu beliau buang air kecil di sana sambil berdiri. Kemudian beliau meminta air lalu menyapu atas kedua kasut beliau. Abu Daud berkata, maka aku pergi menjauh, lalu beliau memanggil aku sehingga aku berada di dekat tumit beliau. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Ini contoh dari kitab Sunan Abu Daud. Terus sekarang contoh dari kitab Sunan Ibnu Majah, hadis ke-972, yaitu dua orang itu terhitung jamaah. Mewartakan kepada kamu, Hisham bin Ammar mewartakan kepada kaum Ar-Rabi bin Badar dari ayahnya, dari kakeknya, yaitu Amr bin Jarod, dari Abu Musa al-Asy'ari. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, dua orang dan seterusnya adalah jamaah. Ini contoh dari hadis dari kitab Sunan Ibnu Majah. Sekian dari saya. Bila ada salah, mohon maaf. Sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.